Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini, tentunya dalam pelajaran TIK untuk kelas 9 ya. Baiklah, hari ini kemarin kita sudah belajar untuk mengatur situs secara offline, kemudian ada favorit, kemudian ada history. Nah, sekarang kita kenal yang namanya istilah-istilah dalam internet. Nah, anak-anak Ustaz kan otomatis udah insya Allah tahu ya apa itu istilah-istilah dalam internet, karena antum semua sudah bisa menggunakan internet. Nah, di sini beberapa istilah yang biasa kita temukan jika menghubungkan diri dengan internet, antara lain sebagai berikut. Pertama, artinya address. Address ini artinya apa? Kotak pada browser. Nah, maksudnya kotak yang pada browser itu ya, pada kita mau buka Mozilla atau apa, itu kan ada address. Itu adalah kotak pada browser untuk mengetik alamat web. Nah, kemudian atau bagian yang di atas itu. Nah, itu namanya addressnya. Kemudian ada attachment ya. Itu fasilitas pada sebuah program email yang dapat digunakan untuk mengisi file atau gambar yang diikut sertakan pada email yang akan kita kirim. Itu namanya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya lagi ada yang nama auto dial. Nah, itu kemampuan untuk sistem komputer untuk memutar nomor telepon tujuan dan modem akan segera bekerja apabila sudah tersambung. Nah, kemudian ada yang namanya browser. Apa itu browser? Yang artinya browser itu adalah program aplikasi yang digunakan untuk menjelajahi internet, seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan lain-lainnya. Itu ada banyak macamnya ya untuk browsernya kita gunakan. Ada yang namanya browsernya kita ada untuk itu apa namanya istilahnya itu Opera Mini. Nah, itu mungkin antum udah paham, ada yang udah paham menggunakan Opera Mini ya. Dan ada banyak lagi. Kemudian ada istilahnya browsing. Nah, apa tuh browsing? Browsing itu artinya aktivitas penjelajahan situs di internet. Nah, itu dia. Kemudian ada CD atau compact disk, suatu piringan optik yang diisi dengan perkodean laser, didesain untuk menyimpan sejumlah besar data. Itu CD, antum udah tahu ya. Kemudian ada nama CD crate detect, itu status modem jika sedang terhubung dengan modem lainnya. Kemudian ada yang nama chat, itu adalah layanan online para pengguna internet dengan penggunaan lain, biasanya melakukan sebuah situs tertentu atau dengan menginstal suatu program untuk dapat chatting. Nah, chatting ini pada zaman sekarang sudah ada yang namanya istilahnya itu, ada namanya WA, ada yang namanya Facebook, ada yang namanya kalau dulu itu namanya ada yang namanya Friendster. Nah, itu zaman dulu tuh. Kemudian ada lagi namanya Biglo dan macam-macam lainnya. Itu adalah situs-situs yang digunakan atau program-program yang digunakan yang mesti di-download dan digunakan untuk chat dengan seseorang. Nah, chatting ini juga tergantung pada kawan kita penggunanya. Kalau teman-teman kita bisa kawan-kawan kita banyak yang menggunakan WA, ya kita menggunakan WA sebaiknya. Tetap ada juga yang terbaru itu namanya sekarang itu VIP ya, yaitu kalau banyak teman kita menggunakan, kita beralih itu semuanya. Jadi WA itu kita tinggalkan. Nah, seperti itu contohnya untuk chatting sama teman-teman kita. Kemudian chatting itu adalah berkomunikasi ya, atau mengobrol lewat internet. Nah, itu istilahnya. Antum kan pernah dengar istilah chatting, chat. Nah, chatting itu kita melakukan obrolan dengan kawan di internet kita. Kemudian ada nama cracker, orang yang memaksa masuk ke suatu sistem komputer secara ilegal. Itu namanya cracker ya, itu orang yang suka hacker itu ya. Terkadang hacker menimbulkan gangguan dan kerusakan pada sistem yang dimasuki. Kemudian ada namanya crash, istilah yang menggambarkan komputer berhenti bekerja secara tiba-tiba ya, yang disebabkan suatu masalah dan harus dibuat ulang. Nah, kemudian ada yang nama cybercafe, itu istilah yang menggambarkan area terbuka bagi para pengguna internet. Kemudian ada namanya cyberspace, itu istilah yang terhubungkan dengan sistem komputer yang data elektroniknya dapat diakses. Nah, suatu komputer yang terhubung dengan internet berarti sudah termasuk bagian dari cyberspace-nya. Nah, kemudian ada lagi berikutnya itu data. Data itu artinya kumpulan angka-angka atau karakter-karakter yang belum memiliki arti dan dapat diolah sehingga menjadi suatu informasi. Itu adalah data ya. Kemudian ada yang namanya database. Database itu kesimpulan file yang yang saling terkait dan membentuk suatu bangunan data. Nah, itu database maksudnya ya. Kemudian ada lagi istilah lainnya, ada namanya desktop. Itu desktop itu area kerja ya. Kemudian dial, proses
terhubung komputer ke suatu stasiun atau dengan internet melalui saluran komunikasi. Ada yang namanya dial-up, jenis komunikasi yang menggunakan modem dan saluran telepon, biasanya untuk bisa berhubungan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Dan kemudian ada yang namanya disconnect. Disconnect itu adalah memutuskan hubungan dengan saluran komunikasi. Itu ya. Kemudian disable itu perintah untuk membuat sebuah peralatan atau item yang dimaksud tidak berfungsi. Tujuh kita tidak berfungsi, berarti dia tidak berfungsi sama sekali itemnya. Kemudian ada domain. Nah, definisi dari alamat di internet yang merujuk ke suatu negara di mana situs web tersebut digunakan, misalkan ini ada co.id untuk Indonesia. Indonesia kan itu co.id ya. co.id. Nah, itu Indonesia. Domain name bagian dari alamat situs yang menunjukkan kepemilikan, misalnya ilmukomputer.com ya, menunjukkan alamat itu memiliki ilmu komputer. Dan kemudian download itu mengopi file atau objek dari internet ke komputer milik kita. Kemudian ada ebook itu buku elektronik ya. Ingat ya, ebook itu buku elektronik dan email itu surat elektronik. Beda ya. Ebook ini buku elektronik, kalau email ini surat elektronik. Jangan salah ya. Email itu surat elektronik. Kemudian ada namanya emoticon. Nah, emoticon simbol yang dibuat menggunakan keyboard untuk menjelaskan emotion ya. Pengguna komputer tersebut dengan lambang-lambang. Ada gambar orang tersenyum, ada gambar orang menangis, ada gambar jempol dan sebagainya, itu emotionnya. Kemudian ada yang namanya enable, perintah yang mengizinkan satu alat atau item untuk berfungsi kembali ke kebalikan dari disable tadi ya, fungsinya kembali. Kemudian ada nama error itu ya tidak menunjukkan adanya penyimpanan data ya. Maksudnya gini, tidak menunjukkan adanya penyimpangan pada software atau kerusakan hardware-nya, itu error. Nah, jadinya tidak bisa terhubung. Kemudian ada nama extension, nama keterangan suatu file, yaitu 3 huruf di belakang suatu file setelah titik extension akan menunjukkan jenis file tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada namanya filame. Nah, ya, apa itu filame? Ini dia ya. Filame itu pesan dalam email yang berisi kritik atau pendapat, biasanya dikirim ke seseorang atau newsgroup sebagai ekspresi kekesanan karena adanya pelanggaran di internet. Kemudian ada namanya firewall, sebuah software yang dipasang pada jaringan yang berfungsi untuk memproteksi jaringan internet. Itu dia. Dan kemudian adanya freeware, software yang disediakan bebas untuk dipakai secara gratis oleh para pengguna internet. Nah, di sini kan ada beberapa aplikasi itu yang memang mesti dibayar, dan ada yang namanya free. Free ini artinya gratis. Software itu bisa dipakai dan di-download semau kita. Dan kemudian seandainya yang berbayar ini itu tujuannya bagus juga, ada sedikit perbedaan antara software free dan software yang berbayar. Nah, kalau ini freeware atau software yang disediakan bebas untuk dipakai. Nah, nanti antum ketemu kan free katanya. Ada software free berarti bisa di-download, bisa dipakai. Nah, kemudian kalau tidak bisa di-download, dia mesti bayar. Kita dimintanya untuk mentransferkan beberapa uang atau sejumlah uang, baik itu berupa US dollar atau berupa rupiah gitu. Nah, kemudian ada FTP. FTP ini file transfer protocol, merupakan program yang memungkinkan kita memindahkan data antara komputer yang berjauhan jaraknya. Maksudnya merupakan protokol yang digunakan di internet untuk mengirim file. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi namanya hacker. Istilah ini untuk menyebut orang yang merusak sistem, itu hacker namanya. Orang yang merusak sistem, masuk ke sistem orang dan mengambil data orang itu dan memasang status yang tidak ke akun-akun kita, itu namanya hacker, orangnya ya. Kemudian ada namanya hit, itu jumlah kunjungan pada pengguna internet yang terdapat pada laman sebuah situs web. Kemudian ada home page, halaman pertama maksudnya ya. Kemudian ada host, istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah komputer yang mungkin penggunanya terhubung dengan internet. Nah, kemudian ada hostname, nama dari komputer dalam internet yang digunakan untuk menunjukkan skema penamaan URL maksudnya. Kemudian ada
HTML itu Hypertext Markup Language yang merupakan standar format untuk dokumen hypertextnya. Kemudian ada lagi namanya dan ada ini apa namanya nih, hyperlinks, hubungan tersebut antar dokumen HTML pada sebuah web server. Nah ini dia. Kemudian ada yang namanya hypertext, kemudian ada namanya IP address, ada namanya IRC, ada namanya ISP itu, atau istilahnya ini Internet Relay Card, kemudian ini Internet Service Provider. Nah itu dia. Kalau IP ini alamat nomor untuk suatu komputer di internet. Itu sudah komputer ada nomor IP-nya, bisa kita inputnya, bisa kita tukar ya. Kemudian ada yang namanya kbit atau S, kilobit per second, merupakan ukuran untuk transfer data. Kemudian ada load time, kemudian ada link, ada login, ada logout, mail, dan multimedia. Dan ini ada pengertian arti-arti dan fungsi-fungsinya. Kalau login kan antum sudah tahu semua ya, masuk, logout, keluar. Nah, gitu. Dan ada lagi istilah nama lainnya, ada beberapa istilah yang cukup lumayan banyak ya di sini nih. Ada nettest, ada network, ada newsletter, ada offline, ada online, ada password, ada protokol, ada provider, kemudian ada share again, kemudian ada server, sign-in, server, kemudian situs, spam. Nah, spam itu pesan tidak diinginkan yang masuk melalui email, bisa berupa pesan atau iklan yang tidak berguna, itu spam namanya. Kemudian ada resurfing, menjelajahi situs di internet, kemudian ada tutorial, ada upload, ada URL, ada webpack, ada web system, ada web sites, ada www. Www itu adalah kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi untuk menyediakan data. Nah seperti itu ya. Nah, demikian dulu perjumpaan kita hari ini untuk fungsi dan istilah-istilah yang kita jumpai di internet. Ini silahkan dirangkum, nanti dipindahkan ke buku buku catatannya masing-masing. Nanti mana tahu ketika kita melaksanakan ujian, kita tidak perlu lagi istilahnya itu membuka laptop atau melakukan hal lainnya. Dan insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang melacak alamat web melalui search engine. Nah, seperti itu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.